What's Trending? Hai, halo semuanya. Ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Lea mau ngobrolin soal pungli di objek wisata bikin emosi. Nah, pungli atau pungutan liar masih jadi masalah klasik di negeri plus 62. Meski berulang kali kepala negara minta ini diberantas, tapi ya masih aja gitu, belum bisa dituntaskan. Terbaru nih ada kasus pungli yang menjadi sorotan di objek wisata, tepatnya di tempat wisata Curug Baliung, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Video yang viral menunjukkan pengunjung yang hendak masuk ke kawasan wisata di Sukamakmur dan dia ditahan oleh pelaku yang meminta uang sekitar Rp10.000. Meski sempat protes dan menanyakan apakah ada tiket, pelaku justru ngotot nih. Katanya sih tempatnya meminta pungutan liar atau akses jalan yang dilalui pengunjung adalah miliknya. Setelah kasusnya viral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dishubdar Kabupaten Bogor mengecek ke lokasi. Kepala Dishubdar Bogor, Yudi Santosa, mengaku tidak mentolerir persoalan ini. Dia juga sudah berkoordinasi untuk menuntaskan aksi pungutan liar di tempat wisata Curug Baliung dengan camat setempat. Yudi mengeklaim dirinya sudah membina pelaku wisata dan masyarakat setempat melalui kelompok sadar wisata Pokdarwis. Namun dia menyayangkan kejadian pungli tetap terjadi meski sudah ada pembinaan. Padahal pungli di objek wisata itu merugikan. Kalau kita melansir laman Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata, ada sejumlah kerugian dari praktik pungli di objek wisata. Di antaranya, pertama, membatasi aksesibilitas. Praktik pungli seperti pungutan liar yang tidak resmi atau biaya tambahan yang tidak sah dapat membuat wisatawan enggan berkunjung ke destinasi wisata tertentu. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan pariwisata lokal dan mengurangi jumlah kunjungan. Nah, yang kedua itu menurunkan kualitas layanan. Dana yang diperoleh melalui pungutan liar atau pungli seringkali nih tidak digunakan untuk meningkatkan infrastruktur atau layanan pariwisata. Sebagai akibatnya, fasilitas dan layanan yang ditawarkan kepada wisatawan mungkin tidak memadai atau bahkan mengecewakan. Terus masihkah banyak kalian temui praktik pungli ini di tempat wisata selain yang terjadi di Bogor? Kita bahas usai komen netizen yang ikut emosi nih sama pungli atau pungutan liar ini. Yang pertama komentar dari @tmxx. Pak Menteri, perlu keseragaman pola retribusi dalam pengelolaan pariwisata di Indonesia. Misalnya dari pungutan Rp5.000 di pintu masuk itu berapa persen untuk desa, pengelola, Pemda, dan lain-lain, agar tidak banyak pungutan yang membuat wisatawan tidak nyaman. Lanjut @yxx. Coba nyamar Pak jadi warga biasa, pakai kumis kek, naik Livina, main ke Gunung Pancar Sentul, rasakan sensasi punglinya. @samxx. Bang, di Sumatera Utara beginian yang mematikan destinasi wisata, cek ke daerah wisata di sana juga. Lanjut @sxx. Parkir sholat di pinggir jalan Masjid At-Taun Puncak 15.000. @ipxx. Tiap ke Curug Bogor jalan-jalan diberhentiin warlock, di tiket masuk kena bayar, di dalam masih bayar lagi. @pakxx. Dari depan sampai ke dalam ada aja yang ngejagain. Dalihnya uang inilah, uang itulah. Aduh. @axx. Di salah satu pantai di Lampung juga gitu. Masuk jalan ke arah pantai kena Rp20.000 per mobil. Masuk kawasan pantai Rp50.000 per orang. Parkir Rp20.000. Duduk-duduk di pondok-pondok kena Rp50.000. Dah sekali itu aja buat obat penasaran. Gak akan ke situ lagi. @malxx. Wisata yang indah rusak gara-gara kebanyakan pungli. @arixx. Sering liburan ke NTT, banyak tempat wisata yang bagus banget dibanding kebanyakan di Pulau Jawa. Jarang banget yang ada yang disuruh bayar. Kalaupun bayar, palingan cuma parkir 5-10 ribu aja. @goxx. Pungli wisata daerah begini itu biasanya terjadi karena elit birokrat Pemda dan swasta saling gelut tender. @raxx. Pak, kalau bisa para pelaku pungli disuruh romusa 10 tahun biar kapok. @tokxx. Bayar parkir, bayar tiket masuk,
masuk, bayar retribusi lain, masih bayar tempat duduk. Tipikal wisata Indonesia. Lebih baik retribusi macam gini diringkas jadi satu. Parkir plus tiket masuk udah jadi satu. Yang terakhir @TXX. Harus dibersihkan sih Pak, termasuk parkir liar dan pungli-pungli gak jelas. Apalagi scam ngejebak wisatawan dengan patokan harga tinggi di akhir. Yuk bisa yuk, bakal jadi good legacy di akhir jabatan Pak. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kapolsek Sukamakmur Ibtu Supratman mengkonfirmasi adanya pungutan liar di tempat wisata Curug Baliung yang viral di media sosial TikTok. Kata Supratman, setelah viral mereka menerima laporan dan langsung menindak pelaku. Dia juga memastikan pelaku menghentikan aksi punglinya. Ada pungutan liar di sekitar wisata Ciberem, Desa Cibadak, dan divideokan oleh salah seorang wisatawan, kemudian viral di TikTok dan media sosial lainnya. Dan paginya sekitar pagi-pagi jam 11 itu kami menerima video itu dan viral di media sosial, yaitu tanggal 2-nya. Dan langsung kami jam 13-nya memanggil yang bersangkutan ke Polsek bersama kepala desa, terus kadus dan saudaranya. Dan di sini benar dia menyatakan bahwa di video viral itu dia yang membuat pungutan liar terhadap wisatawan, dan dari masing-masing wisatawan itu dia memungut kurang lebih 10.000 dari wisatawan, dan dia telah mengakui bahwa itu perbuatan salah dan tidak akan mengulangi kembali dan membuat surat pernyataan di Polsek. Demikian. Tak habis penindakan di daerah oleh pihak kepolisian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno turut menanggapi viralnya pungli di tempat wisata. Kata Sandi, perlu adanya tindakan tegas pada pelaku pungli di tempat-tempat wisata. Menurutnya, persoalan ini harus diberantas karena mampu merusak pariwisata lokal. Curug Ciburial dan Pantai Bira ini dua-duanya destinasi favorit karena ada wisata atau desa wisata yang tidak terlalu jauh dari dua objek wisata ini. Saya sangat familiar dan nanti mungkin kita bisa lakukan koordinasi lebih erat, dan tanggapan saya agar pungli ini ditindak tegas karena ini semua sudah terkoordinasi melalui kegiatan Pok Darwis dan pemerintah daerah setempat. Dan untuk memberantasnya tentunya perlu kolaborasi dari seluruh pihak, terutama pihak dari pemerintah maupun juga dari penggerak pariwisata daerah. Kita ingin bahwa tempat-tempat wisata di Indonesia aja ini, baik di Curug Ciburial maupun Pantai Bira dan destinasi wisata lainnya, ada 6.016 desa wisata yang sudah tergabung, ini tidak memberikan ruang dan tidak mentolerir adanya praktek-praktek pungli. Ternyata persoalan pungli nggak hanya terjadi di wilayah Bogor. Objek wisata lainnya juga punya masalah ini. Kalau kata Adiatama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, persoalan ini penting lantaran menyangkut kenyamanan wisatawan. Dia juga menyarankan penanganan pungli bisa meniru Banten yang melibatkan seluruh stakeholder dalam menangani pungli. Menurut saya dikopilah apa yang dilakukan oleh pemerintah Banten, melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk betul-betul menjadi aparat dalam tanda kutip ya, untuk menegakkan semua regulasinya supaya sesuai dengan ketentuan, dan tentu ini kembali untuk kenyamanan wisatawan dan ketertiban. Nah, kalau kata Ketua Gempi Nasional Siti Khadijah atau Mbak J, praktik pungli di objek wisata itu ada banyak dan gak cuma di Bogor. Dan yang parahnya nih, maraknya pungli-pungli di tempat wisata berpotensi merusak image dan membuat pengunjung kurang nyaman. Lengkapnya kita tanya ke pengamat pariwisata sekaligus Ketua Gempi Nasional Siti Khadijah. Mbak, belakangan kan ada kasus viral nih pungli di tempat wisata Curug Baliung, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, di mana pelakunya ini mengaku kalau
akses jalan menuju tempat wisata miliknya, dan pengunjung nih kalau mau lewat mesti bayar gitu, Rp10.000. Nah, gimana sih Mbak Jenny melihat pungli ini? Apakah memang pungli ini marak terjadi di tempat-tempat wisata? Baik, jadi yang terjadi di Bogor ini memang bukan satu-satunya. Selain itu, hari ini mungkin juga kita sudah melihat di media sosial terkait dengan banyaknya tiket menuju satu destinasi di salah satu pantai Bira di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, bicara tentang pariwisata, tiketing, dan lain-lain, ini termasuk dalam pengelolaan destinasi ya Mbak ya. Dan seharusnya pengelolaan destinasi ini memang secara perda, ini menjadi bagian wilayah kekuasaan dari pemerintah daerah atau kabupaten kota. Jadi terkait dengan tiketing, terkait dengan apapun itu, ketika ini masuk dalam ranah manajemen destinasi, ini seharusnya punya perda yang memang memberikan tarif khusus ketika kita mau masuk destinasi tersebut, begitu. Nah, di mana aja tuh Mbak terjadinya? Apakah cuma di Bogor aja atau kalau di daerah lain tuh di mana? Baik, kalau terkait rawan, sebenarnya semua potensi kerawanan pungli itu selalu ada. Bukan hanya pada tiket atau jalan akses masuk, tetapi pungli itu juga bisa ada pada parkir dan lain-lain. Nah, yang perlu kita sadari sebenarnya adalah dalam manajemen destinasi ini bukan hanya masyarakat pengelola saja, tetapi bagaimana masyarakat di wilayah tersebut itu juga harus terdampak dari adanya pariwisata. Nah, apakah selama ini mereka sudah memiliki kesepakatan atau misalkan adalah SOP, bagaimana pengelolaan destinasi, bagaimana masyarakat dilibatkan, lalu bagaimana kelompok-kelompok yang di sana juga mendapatkan efek positif dari adanya wisata itu. Nah, tentu itu menjadi satu hal yang perlu dievaluasi. Ketika bicara tentang destinasi wisata, berarti harus ada keserentakan, kesambungan dan juga kekompakan dari para unsur-unsur yang berada di destinasi tersebut. Misalkan saja, ada kesepakatan antara pemerintah daerah, pengelola dalam hal ini Pokdarwis ataupun BUMDes, lalu juga masyarakat desa wisata, kelurahan, karena bagaimanapun sekarang juga bisa menjadi PAD yang namanya destinasi wisata. Jadi harus ada kesepahaman dan juga keseragaman yang memang sudah disepakati dari unsur-unsur masyarakat tersebut. Selain pungli buat melewati jalan, ada praktik pungli lainnya nggak Mbak? Misalnya buat parkir atau apa gitu? Kalau terkait dengan pungli, sebenarnya itu banyak ya. Satu, tadi masalah akses jalan. Yang kedua, ini masalah tiketing. Nah, bisa jadi bahwa Pemda sudah memberikan tiketing, ada loket masuk. Tetapi dari masyarakat, itu juga ada yang tetap memungut tiketing, sehingga wisatawan itu harus 2 kali membayar tiket. Lalu pungli yang ketiga adalah parkir. Nah, parkir ini memang ada tarifnya. Tetapi banyak di area wisata yang parkirnya itu tidak sesuai dengan perdanya. Misalkan perdanya 2.000 untuk motor, 5.000 untuk mobil, 10.000 untuk bus, tapi bisa jadi prakteknya itu di atas itu dengan alasan macam-macam, misalkan sedang lebaran, sedang liburan dan lain-lain. Nah, sehingga ini juga perlu ditindak. Lalu yang ketiga, ini pungli terhadap toilet, keberadaan toilet MCK yang ada di destinasi. Kalau itu fasilitasi dari Pemda, seharusnya kan tidak perlu membayar biaya perawatan dan lain-lain, itu kan ada. Tetapi banyak yang memang itu bukan toilet yang dibangun oleh warga, bukan private toilet yang harus membayar, dan itu toilet yang disediakan oleh Pemda. Tapi di situ ada kotak atau bahkan ada yang berjaga untuk meminta bayaran atas penggunaan toilet tersebut. Jadi itu juga bentuk pungli yang ada di destinasi wisata. Nah, pengaruhnya apa ke tempat wisata Mbak? Dan mungkin juga ke pengunjung wisatanya kali ya? Baik, kalau dilihat dari pengaruh, pasti dari kacamata pengunjung ini mengganggu kenyamanan ya. Lalu juga kenyamanan dalam berwisata. Kalau dari sisi destinasinya sendiri, dengan adanya praktik-praktik pungli, praktik-praktik yang juga merugikan secara image dari destinasi tersebut, ini juga merusak promosi dan juga pemasaran yang sudah dilakukan. Sehingga orang malas untuk datang, orang juga menjadi enggan untuk berkunjung ke satu wilayah karena citranya buruk, karena banyaknya pungli, begitu. Nah, katanya kan Dinas Pariwisata itu udah melakukan kayak semacam pembinaan gitu ya melalui kelompok sadar wisata atau disebutnya tuh Pokdarwis. Apakah pembinaan ini aja tuh emang nggak cukup untuk menuntaskan masalah pungli? Masalah tersebut memang kita juga perlu melihat sumber awalnya apa begitu. Jadi pembinaan sudah dilakukan, tetapi efektivitas dari pembinaan itu kan juga harus terukur ya. Lalu juga harus melihat kepada problemnya apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga hal tersebut bisa terjadi. Kalau permasalahan utamanya tidak diselesaikan dengan baik ya, pungli akan terus ada di destinasi wisata, Mbak. Artinya apa nih Mbak yang jadi faktor penyebab pungli di tempat wisata itu marak?
Beberapa faktor yang pernah menjadi kajian kami di lapangan itu kenapa terjadi pungli. Satu, memang ketidakmerataan ekonomi ataupun sumber PDB di daerah pariwisata tersebut. Misalkan terkait dengan pengelolaan, dan ini tidak melibatkan banyak pihak, tidak melibatkan semua unsur masyarakat, dan semua tidak merasa mendapatkan manfaat yang sama, maka secara otomatis akan terjadi kesenjangan dan akan muncul konflik begitu. Nah, kalau terkait dengan penindakan mungkin ya, penindakan apa nih Mbak yang ideal supaya efek jerahnya tuh ada gitu buat pelaku? Kalau dilihat dari efek jerahnya, kita juga harus melihat dulu sebab terjadinya pungli itu apa. Kalau misalkan satu daerah dengan daerah lain, bisa jadi bahwa pungli itu juga bersumber pada permasalahan yang berbeda. Jadi kita lihat dulu sumber masalahnya apa, dan tentu penyelesaiannya juga harus fokus pada sumber masalah tersebut. Nah, kalau di kasus ini kan kayak viral dulu gitu ya. Apakah media sosial ini memang bisa membantu dalam pemberantasan kasus pungli? Baik, kalau dari kacamata kami sebetulnya keberadaan media sosial ini adalah sebagai pemantik sekaligus sebagai pendorong. Pendorong akan adanya evaluasi, perubahan kebijakan. Tapi ujung dari kebijakan ini adalah pada pemilik destinasi, di mana pemilik destinasi itu adalah pemerintah daerah atau kota kabupaten. Ada nggak Mbak yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghindari pungli? Kalau tips kami yang pertama adalah ini tentang safety and security. Jadi jangan kita juga melibatkan diri kita ke dalam bahaya. Kalau misalkan ketidaknyamanan dan sebagainya, mungkin mundur saja. Lalu mintalah informasi yang jelas atas pungutan yang sedang diajukan kepada mereka. Dan setelah itu bisa dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Lalu juga bisa call center dari Dinas Pariwisata misalkan. Lalu juga kalau misalkan memang juga tidak menjadi respon, mungkin media sosial juga bisa menjadi pemantik ya untuk bisa memberikan dorongan agar ada tindakan terhadap hal tersebut. Nah, terakhir mungkin selain pungli, apa aja nih Mbak yang masih jadi PR mungkin di sektor pariwisata? Selain pungli sebenarnya banyak sekali PR, safety and security, kenyamanan, lalu juga kita melihat bahwa pengelolaan sampah di berbagai destinasi juga masih menimbulkan banyak masalah. Nah, sehingga sebetulnya banyak sekali. Lalu terkait dengan keterbukaan pengelolaan, keterlibatan masyarakat, dan juga keberlanjutan. Terima kasih, itu tadi Siti Khadijah selaku pengamat pariwisata. Kisah gamer asal Tiongkok Fatcat terus menuai atensi publik. Gamer Fatcat diduga bunuh diri usai memberikan seluruh uangnya kepada sang kekasih yang kemudian menikah dengan orang lain. Fatcat mencari nafkah dengan cara membantu orang lain menaikkan peringkat mereka di game online. Sebelum meninggal, ia membagikan kisahnya di media sosial dan mendapat banyak simpati. Tak hanya kisahnya, jembatan Sungai Yangtze di Tiongkok juga trending. Tak hanya dipenuhi makanan cepat saji yang diinginkan Fatcat sebelum meninggal, jembatan ini juga banyak dikunjungi orang-orang yang mengetahui kisah ini. Pemerintah Milan mengeluarkan aturan baru, yaitu pelarangan jajan melewati jam tengah malam. Larangan ini ditujukan ke layanan take away tengah malam yang biasa digunakan masyarakat Milan untuk jajan camilan hingga es krim atau gelato. Larangan ini bermula dari masyarakat Milan yang terganggu dengan kebisingan penduduk dan turis yang masih berkeliaran di tengah malam, bencengkrama sambil menikmati cemilan dan es krim. Pemerintah Milan berusaha mencari keseimbangan di antara kehidupan sosial dan hiburan di Milan. Demi menjaga kedamaian dan ketenangan, akhirnya aturan ini dibuat dan diberlakukan. Kini tak hanya disediakan bagi manusia, di negeri Paman Sam sebuah maskapai penerbangan di Amerika Serikat menyediakan penerbangan kelas 1 bagi anjing dan orang tua mereka. Orang tua yang dimaksud adalah pemilik atau pengasuh anjing tersebut. Maskapai Bark Air mengungkap, sebelum mengeluarkan penerbangan nomor 1 bagi anjing, mereka sudah melakukan riset selama bertahun-tahun. Mereka ingin memberikan pengalaman dan mengutamakan anjing. Namun, penerbangan baru tersedia dari Bandara Westchester County di New York ke Bandara Van Nuys di Los Angeles dan Bandara Stansted di London. Harga tiketnya 129,9 juta rupiah dari New York ke London dan New York ke Los Angeles sekitar 97 juta rupiah. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Kementerian Keuangan mengklarifikasi tuduhan peti jenazah warga Indonesia yang dikirim dari Penang, Malaysia dikenai pajak impor. Di akun X Bea Cukai RI, mereka membantah adanya pungutan bea masuk dan pajak. Bukan mengenakan pajak, Bea Cukai menjelaskan pengiriman peti jenazah masuk ke fasilitas rush handling atau pelayanan segera. Ini diatur pada keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah diberikan fasilitas rush handling.
Kalaupun ada pungutan, staf khusus komunikasi Menteri Keuangan Justinus Prastowo menjelaskan biasanya berasal dari pihak handling kargo jenazah, mulai dari biaya pengurusan jenazah seperti sewa gudang, ambulans, dan lainnya. Selanjutnya ke Depok. Kepala Seksi Penunjang Non-Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Khidmat Sehat Afiat RSUD Kisah Kota Depok, Prianto memastikan korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus SMK Lingga Kencana yang terguling di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat sudah di Depok. Dia mengungkapkan ada 10 jenazah yang dikirim dari Subang menggunakan ambulans gabungan milik pemerintah Kota Depok. Wali Kota Depok Muhammad Idris memastikan pihak kepolisian akan mengidentifikasi kejadian ini. Sementara Idris akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di Depok karena ini terkait persoalan transportasi yang akan digunakan oleh para siswa untuk keperluan wisata. Terakhir mampir ke Padang Pariaman. Masyarakat Padang Pariaman terdampak banjir lahar dingin. Hujan deras yang terjadi pada 11 Mei malam menyebabkan banjir lahar dingin. Ini diungkap Polres Padang Pariaman. Jalan nasional dari Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi dan sebaliknya via Kabupaten Padang Pariaman pun terputus. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal mengatakan, jalan di Lembah Anai terputus dan masyarakat tidak bisa mengakses jalan dari Padang Pariaman. Banjir lahar dingin menimbulkan ruas jalan di sekitar air terjun Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar ambles dan terputus. Sementara banjir lahar dingin menyebabkan korban jiwa dan lainnya dalam perawatan. Saat ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat terus mengintensifkan pencarian korban lainnya. Rumah-rumah warga di Kabupaten Agam yang terdampak banjir lahar dingin juga masih didata. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya udah nemenin Lea hari ini di podcast What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di KBR Prime dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.